Hi again everyone, happy weekend, happy FIFA World Cup, happy Argentina. Akhirnya menang ya, Messi setelah 36 tahun semenjak terakhir kali Diego Maradona memenangkan Piala Dunia, akhirnya Messi bisa bawa timnya menang. Dan ya luar biasa banget buat para pendukungnya Messi. Congratulations buat Argentina dan penutup di 2022 yang sangat menarik ya dari sepak bola atau cabang sepak bola. By the way, kita berbicara update sedikit untuk posisi daripada Bitcoin. Saya nggak banyak yang bisa diberikan update-nya karena kita ngelihat pergerakan market pada dasarnya masih dalam kondisi range yang terbatas. Jadi yang saya pengen kasih note buat teman-teman, mungkin dari segi time frame weekly, saya pengen kasih lihat ke teman-teman sebuah kondisi yang menarik, yaitu bagaimana Bitcoin itu sebetulnya terreject ya pada area key resistance-nya, dan key resistance yang sudah kita kasih note berdasarkan all time high-nya di tahun 2017 plus berdasarkan Fibonacci 127,2 ya. Di sini sih sebenarnya kita bisa katakan bahwa ini nggak terlalu berhubungan karena levelnya masih lumayan jauh ya, kisaran $19.000. Tapi untuk lowest price pada minggu tanggal 19 September atau pergerakan seminggu selama 19 September, kemudian lowest price pada 10 Oktober 2022 itu benar-benar memberikan impact ya. Kita bisa lihat rejectionnya itu terjadi precisely pada level tersebut. Jadi kita ngelihat ada key tail candle yang begitu panjang ke atas, kemudian dia ketahan dan akhirnya masuk selling pressure yang begitu signifikan. Yang sangat disayangkan adalah kalau teman-teman di sini mempertimbangkan bahwa kita melihat ini sebagai sebuah falling wedge pattern, kita bahkan nggak sampai ke $19.000, yang artinya sebetulnya posisi momentum buyersnya menurut saya itu lumayan weak ya dibandingkan dengan situasi daripada sellersnya. Karena begitu sellersnya masuk didukung dengan sentimen, itu benar-benar gampang banget buat nekan harganya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita melihat berdasarkan pertimbangan di time frame weekly aja, sebetulnya next potential target itu mungkin di kisaran area $14.857, dan ini kemungkinan akan menjadi next lowest price-nya untuk si Bitcoin. Dan saya nggak tahu antara terjadinya di 2022 atau mungkin memasuki awal tahun baru ada pergerakan menuju ke arah situ. Yang pasti kalau kita berbicara untuk closing candle weekly, terutama karena di sini kita lihat 3 jam 5 menit lagi, dan tampaknya agak sulit ya untuk Bitcoin bisa close di atas $17.000. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sekali lagi teman-teman, saya remind bahwa pergerakan kali ini terjadi pada weekend, dan pergerakan di weekend itu benar-benar low volatile. Yang perlu di note lagi adalah posisi kita sudah break dari area support sebelumnya, which is ada possibility kita bisa menjadikan area ini sebagai potential area resistance, dan itu artinya untuk kita bisa close di 17.000 itu kayaknya bakal sulit banget teman-teman. Oke. Plus diingat sekali lagi, we are posisinya udah break ya dari si ascending channel, so we need to be careful atas potential kenaikan untuk hanya sekedar tes saja mungkin terhadap area tertentu dan akhirnya melanjutkan penurunannya. Kalau misalkan berdasarkan pergerakan ya dari time frame daily, ya paling tidak kita bisa ngelihat ya peak possibility kita bisa ngetes lagi ke 15.600 atau lowest pada tahun 2022 nih teman-teman ya. Jadi ini posisi kita ke lowest price 2022 itu benar-benar jaraknya cuma sedikit, sekitar 7,8%. Akan tetapi nggak bisa dibilang bottom juga, karena yang saya perhatikan adalah apa yang terjadi rejectionnya pada di kisaran Fibo 38,2%. Menurut saya lumayan signifikan, dan ini bisa dikatakan mengaktifasi sellers ya untuk masuk kembali ke market. So I guess another dump is possible untuk terjadi. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, make sure kalian punya perhitungan yang mantap ya, karena kalau misalnya kita dapat sekali lagi another dump, ini bakal mantap banget untuk kita melakukan reakumulasi. Anggapannya kalau teman-teman memang sudah ada rencana untuk berinvestasi jangka panjang terutama untuk Bitcoin, maka inilah situasi yang akan sebaiknya istilahnya yang sebaiknya kita tunggu ya. Karena kalau misalnya kita dapat opportunity harga yang lumayan ya, selisihnya 7%, itu udah lumayan banget. 5-7% itu udah lumayan banget buat seukuran investment, apalagi kita berbicara soal angkanya ya. Jadi 16.000 untuk kali 2 itu sekitar 33.000
Ini kan 11.700 ya, berarti 33.400 dolar. Nah, kalau misalkan posisi kamu beli di 15.600, itu selisih gapnya lumayan teman-teman, sekitar lebih kurang 3.000-an sampai 4.000-an dolar, which is worth it untuk ditunggu ya. Itu kalau misalkan once again in case ya Bitcoin benar-benar begitu opening sesi Asia di hari Senin, ternyata tekanan sellers itu kembali masuk dan pada akhirnya Bitcoin turun lagi, bahkan nantinya bisa ngetes sampai ke level 16.400 ya. Kenapa level tersebut? Nah, ini kita coba bedah untuk time frame hourly-nya. Jadi teman-teman kalau ingat kemarin kita sempat ngegambarinnya ada potensi terbentuk semacam triangle, and then triangle ini sebenarnya kalau kita lihat dia sudah evolve ya, bukan evolve sih sebetulnya karena marketnya sideways banget. Jadi saya pikir ini udah nggak terlalu valid ya. Triangle-nya pun di sini juga sama ya. Kalau kita lihat sempat create base, ekspektasi saya adalah harga naik sekali untuk testing ke supply zone and then potentially rejected, and then kamu bisa dapat opportunity untuk melakukan short. Tapi seperti yang terlihat hari ini boring ya marketnya, benar-benar nggak ada activity terutama untuk price Bitcoin. Dan kalau misalkan kondisi kayak gini ini mungkin saya akan extend, dan yang perlu di-note adalah kalian bisa lihat ya bahwa di sini ada probabilitas Bitcoin membentuk semacam bearish flag pattern. Jadi in the end yang namanya bearish flag pattern ya biasanya kecenderungannya adalah turun. Akan tetapi kalau teman-teman ngelihat harganya naik ya, jadi kayak berangsur-angsur naik. Ini sebenarnya yang digemari oleh para big fund. Jadi jangan heran kalau kalian ngelihat harga seakan-akan sudah break tapi kemudian dia baru ter-reject. Kenapa hal itu perlu terjadi? Pertama, ada big fund yang mungkin punya uang atau saldo lebih besar untuk jual dari area yang lebih tinggi. Pertimbangannya kenapa harus lebih tinggi? Karena pada saat orang-orang yang trading hanya based on SNR, dia akan melihat ini sudah berhasil di break. Berarti anggapannya yang berpotensi terjadi berikutnya adalah turun untuk retest pada area resistance-nya, dan in the end harga tertahan dan melanjutkan penguatan. Nah, itu sebenarnya ekspektasi, dan yang menurut saya ya kita nggak bisa bilang salah, karena di dalam satu buah setup aja itu bisa ada orang yang nge-buy dan orang yang nge-sell bersamaan ya. One of them pastinya make profit, tapi yang satunya lagi juga sama. Kalau misalkan dia sabar sedikit timingnya sampai harga kembali ke area istilah dia entry ya possible aja, dan banyak banget skenarionya. Bisa jadi istilahnya orang yang melakukan long itu dia acuannya adalah ngelihat time frame yang kecil kayak 5 menit bahkan sampai 1 menit. Tapi kalau misalkan orang-orang yang mungkin lebih konservatif dan dia lebih prefer menunggu karena pertimbangannya adalah oke, saya tahu trennya lagi turun dan saya harus mendapatkan harga setinggi mungkin. Harga setinggi mungkin yang bisa saya dapatkan sementara ini adalah di range supply zone dengan potential stop loss itu sedikit atau dikasih jarak ya di atas highest level pada si supply zone-nya sendiri, atau berdasarkan highest level di tanggal 17 di jam 3 pagi. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan pada area supply zone ya kamu bisa dapetin opportunity untuk peluang trading 1:3,59 ya risk reward rasionya. Dan tentu saja kalau buat saya pribadi saya mungkin akan lebih prefer seperti itu. Kembali lagi mengacu pada tren yang sedang terjadi pada Bitcoin dan seberapa agresif seller saat ini. Yang bisa kita lihat adalah buyers bahkan tidak berkutik untuk mencoba untuk mengangkat harganya. Dan proses invalidasinya adalah kalau misalnya supply zone di break dengan sangat impulsif, kemudian jangan lupa juga didukung oleh volume ya, volume naik di atas average bahkan dan proses pullbacknya sendiri itu terjadi dalam fase yang sangat korektif. Nah, kalau misalnya kayak gini, I'm not gonna sell this one. Tapi kalau misalkan yang terjadi setelahnya adalah harganya naik and then dia turun rejected sangat signifikan, bahkan istilahnya mengkonfirmasi sebuah setup yang biasa saya bilang dengan istilah V formation atau inverse V formation, itu akan menjadi signal kalau bagi saya untuk masuk kembali ke market. Nah, sebelum itu terjadi, ibaratnya kalau teman-teman mau set jaring itu bakal agak spekulatif sih, karena kita nggak akan tahu masa depan apa yang akan terjadi dan apakah setelah harga naik dia benar-benar bereaksi di supply zone. Karena bisa aja dia fake out dulu, bisa juga istilahnya dia naik
tapi mungkin create base dulu baru kemudian dia reject. Nah, pada saat reject ini kan yang istilahnya menjadi konfirmasi kita untuk masuk atau minimal mempersiapkan masuk, sehingga kalau misalnya pullback kamu bisa dapat harga bagus, kamu bisa pertimbangkan untuk entry setelahnya. Oke. Nah, sementara itu yang saya lihat pergerakan penguatan pada Bitcoin sangatlah korektif. Di time frame daily menurut saya lumayan terancam, dan di time frame daily sendiri kita juga nge-flip support menjadi resistance. So I guess titik beratnya untuk Bitcoin adalah masih cenderung ke arah bearish bahkan untuk pembukaan besok. So kita lihat dulu gimana reaksi market terutama Bitcoin pada range price tertentu. Hopefully sebenarnya bisa segera recovery. Tapi kalau misalkan ternyata reject lagi, ya kamu bisa manfaatkan juga kan istilahnya untuk mendapatkan profit tambahan. Syukur-syukur profit itu bisa kamu pakai untuk DCA lagi. Alright, so I think that's it everybody. Once again, God bless everyone. Have a nice day. Untuk aktivitasnya semoga dilancarkan dan semoga diberkati dengan kesehatan. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya di hari Senin besok. Cheers guys, bye bye.